Baik, jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini adalah di dalam hati ya. Niat di dalam hati seperti niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, itu namanya niat. Dan niat itu harus diucapkan di dalam hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Adapun lafaz niatnya seperti yang biasanya diucapkan itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu namanya adalah lafaz niat. Sedangkan lafaz niat ini hukumnya hanya sunnah saja diucapkan untuk memperkuat hati kita ketika kita berniat di dalam hati. Jadi lafaz niat seperti tadi itu hanya sunnah saja dilafalkan. Jadi walaupun tidak dilafalkan ketika berwudu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang terpenting itu adalah niat yang di dalam hati itu. Karena yang menjadi salah satu dari rukun wudu itu adalah niat. Niat yang diucapkan di dalam hati. Seperti tadi, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang wajib. Dan itu wajib di dalam hati diucapkan. Itulah namanya niat. Sedangkan talaffuz bin niyah, melafadzkan niat seperti tadi itu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu hanya sunnah saja. Diucapkan itu sunnah, tidak diucapkan tidak apa-apa. Tapi yang wajib ketika berwudu sekali lagi adalah niat di dalam hati itu. Jadi itu yang pertama, rukun wudu. Adapun rukun wudu yang kedua itu adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Sebagaimana ya yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai anggota-anggota wudu itu ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini merupakan anggota-anggota wudu yang wajib ya, yang wajib dibasuh, yang wajib diusap, yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-6. Jadi yang pertama adalah ya, membasuh wajah ya. Jadi membasuh wajah ini merupakan salah satu dari rukun wudu. Jadi ketika wudu wajah harus dibasuh ya. Jadi batas wajah itu dari mana? Nah, ini kan wajah nih namanya nih. Jadi yang namanya wajah itu batas atasnya itu adalah mulai tumbuhnya rambut. Nah, mulai tumbuhnya rambut ya. Mulai tumbuhnya rambut sini ya. Ini batas wajah nih, mulai tumbuhnya rambut sini. Ya, itu batas wajah. Jadi mulai yang wajib dibasuh itu mulai tumbuhnya rambut sini dari atas ya, mulai tumbuhnya rambut. Kemudian ke samping itu ya, ke samping itu sampai sini ini ya, sampai apa nih, telinga ya, kiri kanan, nah sampai sini batas wajah yang wajib dibasuh. Sedangkan ke bawah sampai ini, nah, sampai ini dagu ya, dagu sampai dagu. Ini adalah batasan wajah yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Jadi wajib tuh. Nah, jadi itu yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Jadi jangan sampai tidak batas-batasnya ini ya, minimal sampai dari tumbuhnya rambut dari atas, kemudian ke bawah sampai dagu, dan samping itu sampai telinga, itu yang wajib dibasuh ketika berwudu ya. Jadi itu batas minimalnya ya, lebih dikit ya. Makanya sampai dagu ya. Jadi bagi yang punya jenggot umpamanya agak tebal ya, di sela-selai jenggotnya disunahkan untuk di sela-selai jenggotnya itu, agar air juga masuk ke sela-sela jenggotnya itu.
Nah, yang menjadi masalah itu terkadang ya, yang menjadi masalah terkadang wabil khusus ya, terkadang nih untuk ibu-ibu ya, perempuan ya, yang biasanya menggunakan bedak ya, menggunakan bedak atau apapun lah itu namanya, apapun itu namanya. Jadi ketika wudhu ya, ketika berwudhu, bagi yang pakai bedak ataupun lipstik atau apapun itu namanya, yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit ya, yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudhu ini ya, wajah, maka sebelum berwudhu terlebih dahulu bedaknya ataupun lipstiknya ataupun apalah itu namanya ya, yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu, harus dihilangkan bedaknya. Apalagi ibu-ibu ya, terkadang perempuan kayak bedak tebal, bedaknya tebal, itu jadi tidak bisa bedaknya itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau berwudhu dengan keadaan yang seperti itu, maka otomatis wudhunya tidak akan sah tuh ya, wudhunya tidak akan sah karena air tidak bisa masuk, air terhalang oleh bedak ataupun lipstik atau apapun lah itu namanya ya. Makanya sebelum berwudhu harus dihilangkan terlebih dahulu, hilangkan pakai sabun. Kalau bedaknya udah hilang, lipstiknya sudah hilang ataupun apapun itu namanya yang bisa menghalangi sampainya air ke wajah, sampainya air ke kulit, itu harus dihilangkan dulu. Jadi kalau sudah hilang tuh semuanya, baru wudhu. Nah, jadi kan tidak ada lagi sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, sampainya air ke wajah. Nah, seperti itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Ini khusus perempuan ya, karena kadang tidak ada laki-laki yang pakai bedak, itu mungkin tidak ada lah ya. Jadi seperti itu ya, jadi dihilangkan ya buat ibu-ibu ya. Karena saya terkadang sering bu ya, sering menjumpai ya, terkadang saya lagi jalan kemudian berhenti di masjid untuk melakukan sholat, terkadang ketemu ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tidak tahu dari mana juga ya, berwudu tapi masih bedaknya itu masih ada, lipstiknya masih ada, kemudian mereka itu langsung wudu ya, langsung berwudu. Wudunya seperti itu tidak akan sah tuh, karena ada yang menghalangi sampainya air ke kulit atau tercampurnya air dengan sesuatu yang seperti itu, maka wudunya tidak sah. Jadi sekali lagi, kalau ingin wudunya sah, maka hilangkan dulu segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke wajah, sampainya air ke kulit ya, yang ada di wajah itu dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan. Nah, kalau udah dihilangkan itu air akan sampai ke kulit, sampai ke wajah, insyaallah wudunya sah seperti itu. Jadi itu yang kedua ya, rukun wudu yang kedua. Adapun rukun wudu yang ketiga ya, rukun wudu yang kedua kata Al-Qur'an yaitu setelah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Adapun rukun wudu yang ketiga atau anggota wudu yang kedua yang wajib ya, yang wajib dibasuh ya. Dan rukun wudu yang pertama tadi kan niat ya, rukun wudu yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah atau membasuh muka, kemudian yang ketiga rukun wudu itu adalah membasuh kedua tangan ya, membasuh kedua tangan ilal marafiq, sampai siku. Nah, siku kanan, siku kiri. Jadi batasnya tangan yang wajib dibasuh ya ketika berwudu itu adalah dari ujung-ujung jari ini ya, yang wajib dibasuh itu sampai ke dua siku ya, kiri kanan. Nah, sampai siku. Ya dilebihin, jangan pas-pas benar, ya dilebihin. Ya, tapi jangan terlalu banyak juga lebihnya ya. Karena itu nanti pemborosan air jadinya. Ya, pemborosan air ketika berwudu berlebih-lebihan menggunakan air ketika wudu, jadinya nanti wudunya bisa makruh nantinya. Nah, makanya ya sewajarnya saja ya, melebihkannya sewajarnya. Nah, jadi yang wajib dibasuh itu adalah mulai dari ujung-ujung jari ini ya sampai ke siku sini. Itu wajib basah ketika berwudu. Ya, wajib basah ketika berwudu. Ya, dimulai dengan tangan yang kanan terlebih dahulu. Ya, disunnahkan mentiga kalikan basuhan ya, mentiga kalikan. Jadi
dibasuh yang kanan 3 kali, ya 3 kali dibasuh dari ujung-ujung jari ini ya, yang dibasuh sampai siku sini, sampai siku ya, itu di 3 kalikan untuk mendapatkan kesunahan dari wudhu itu, disunahkan untuk 3 kali. Nah, begitupun yang kiri. Jadi yang kiri juga sama seperti itu ya, dari ujung-ujung jari ini wajib basah semua sampai ke siku. Ya, sampai siku. Lah ini juga terkadang ada masalah di sini ya bagi yang berwudhu ini, terutama bagi yang apa itu namanya, menggunakan hand body ya, menggunakan hand body apapun itu namanya ya, saya kurang paham nama-nama hand body, ada Citra, ada Marina atau ada apalah ya sebagainya itu. Nah jadi ini ketika berwudu ini ya, ketika berwudu hand body yang ada di tangan ya, karena tangan ini merupakan salah satu dari rukun wudu, maka jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air juga untuk sampainya ke kulit tangan ini ketika berwudu. Ya, jangan sampai air wudhu itu bercampur dengan sesuatu, yaitu hand body itu tadi ya, menghalangi itu, bisa menghalangi sampainya air ke kulit tangan yang menjadi anggota wudhu ini. Jadi bagaimana ketika ingin berwudhu? Ya bersihkan dulu, sama halnya dengan wajah tadi, bedaknya dihilangkan dulu ya, lipstiknya dihilangkan. Nah begitupun tangan ya, ketika ada hand bodinya ya, ketika pakai hand body mau wudhu ya hilangkan dulu tuh hand bodinya dihilangkan, dibuang dulu, dibersihkan dulu pakai sabun atau pakai apalah, yang penting hilang, baru wudhu ya. Jadi bersihkan yang ada di wajah, bedaknya itu tadi dihilangkan, kemudian hand body yang ada di tangan juga dihilangkan, baru setelah itu berwudhu ya. Kemudian rukun wudhu yang berikutnya yang keempat ya, rukun wudhu yang keempat itu adalah mengusap kepala ya, mengusap sebagian dari kepala. Jadi yang namanya kepala itu mana? Yang namanya kepala ini ada yang ada rambutnya, ini kepala semua namanya nih. Nah, jadi mengusap sebagian kepala. Jadi yang namanya kepala di mana? Ya ini depan, samping, belakang itu masih kepala yang batasan tumbuhnya rambut ini. Jadi ketika berwudu ya kita boleh saja bebas mau mengusap kepala bagian yang mana, yang penting masih kepala gitu ya, yang penting masih di bagian kepala. Mau di kalau kita terkadang kebiasaannya itu adalah mengusap di bagian ubun-ubun ya, di bagian depan dari kepala, bagian ubun-ubun, karena itu yang gampang ya, paling enak gitu ya. Gimana kalau umpamanya orang itu diambil yang di tepi di sini gitu ya, yang diusap itu di sini, ya boleh, enggak apa-apa. Atau di bagian belakang ya, di bagian belakang tapi yang masih batasan kepala, enggak masalah ya, boleh, wudhunya tetap sah karena adalah mengusap sebagian kepala. Wamsahu biru'usikum, mengusap sebagian dari kepala. Lah sempurnanya bagaimana? Ya sempurnanya itu diusap semua ya, sempurnanya itu diusap keseluruhan dari kepala. Contoh umpamanya begini ya, diusap ya, balikin lagi ke depan ya 3 kali ya, diginikan ya, ditarik ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan ya, kemudian ambil lagi air ya, ambil air, kemudian diginikan lagi ke belakang, tarik lagi ke depan. Lah sempurnanya seperti itu ya. Tapi andaikan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu ya, diambil sebagian saja dari kepala sebagaimana kebiasaan kita biasanya ya, sebagian sebagai kebiasaan diambil bagian depan, bagian ya samping ya, atau di belakang, itu yang penting namanya kepala, masih batasan kepala itu boleh. Nah terkadang di sini juga ada masalah nih ya, biasanya nih yang masalah di sini nih yang laki-laki kadang kalau ya, biasanya laki-laki, karena kenapa? Karena laki-laki itu terkadang yang menggunakan minyak rambut ya, ini yang menggunakan minyak rambut ya. Minyak rambut itu juga ya, minyak rambut ini juga bisa menghalangi sampainya air ke kepala ya. Jadi gimana ya, sama dengan kasusnya seperti di wajah, di tangan tadi, ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ya, harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Jadi minyak rambutnya gimana ya, dihilangin aja dulu, enggak apa-apa ya, dihilangin baru wudu ya. Karena jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu tersebut yang mengakibatkan nanti wudhunya tidak sah. Atau umpamanya laki-laki pakai minyak rambut di depan ya, di sininya enggak usah kasih minyak rambut, enggak usah kasih minyak
Jadi nanti pas wudhu boleh diusap di sininya. Ya, yang diusap boleh diusap di bagian belakang yang tidak ada minyak rambutnya. Ya seperti itu. Tapi untuk sempurnanya seperti tadi yang saya contohkan ya, ditarik gini ke belakang, depankan lagi. Itu sempurnanya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, diambil sebagiannya saja ya, terserah di sebelah mana. Ya di sebelah depan, kepala bagian depan boleh, kepala bagian samping boleh, di kepala bagian belakang juga boleh. Yang penting masih batasan kepala seperti itu. Kemudian rukun wudhu yang kelima ya, rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kaki ya, membasuh kaki, wa arjulakum ilal ka'bain kata Al-Qur'an ya. Itu membasuh arjulakum, kedua kaki ya, membasuh kedua kaki, ilal ka'bain sampai batasnya mata kaki ya. Membasuh kaki ya, jadi batasnya kaki, atas, bawah, kiri, kanan, dari ujung jari ya sampai batasnya itu adalah mata kaki kita masing-masing. Ya dilebihkan dari mata kaki. Cuman jangan terlalu berlebih-lebihan banyak ya, jangan sampai melakukan pemborosan penggunaan air ketika berwudu sekali lagi, karena bisa mengakibatkan wudunya nanti makruh. Ya, jadi ambil saja sewajarnya ya. Jadi kesunahannya semua anggota wudu dibasuh 3 kali seperti itu ya. Jadi kalau ada sesuatu apapun itu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit ya, ke anggota wudu, maka hendaknya semua, baik itu yang ada di wajah, baik itu yang ada di tangan ya, baik itu yang ada di kepala ataupun yang ada di kaki ya, yang ada di kaki, maka hendaknya sebelum berwudu itu dibersihkan terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota wudu ya, seperti itu, biar wudunya sah. Kalau ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu, maka otomatis wudunya tidak sah. Jadi ketika wudunya tidak sah, wudunya tidak sah, maka kalau melakukan ibadah apapun yang mewajibkan kita untuk berwudu, maka ibadah itu pun tidak akan sah, wudunya tidak sah. Umpamanya sholatnya pun tidak akan sah. Kenapa tidak sah? Karena wudunya tidak sah. Jadi kalau wudunya sah, sholatnya sah. Kalau memenuhi syarat rukunnya semua terpenuhi, insya Allah sah sholatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, rukun wudu itu ya, rukun wudu itu semua ada 6 ya. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat yang kita niatkan di dalam hati ya, seperti contoh niat aku berwudu atau sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, niat wudu. Yang kedua itu adalah membasuh wajah atau membasuh muka ya, yang menjadi rukun wudu. Sekali lagi, batasan atas mulai tumbuh rambut, samping ini batasan apa ini ya, telinga ini ya, batasannya yang wajib dibasuh sampai bawah dagu ya, bawah dagu. Yang kedua. Adapun rukun wudu yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai ke 2 siku, membasuh kedua tangan sampai ke 2 siku. Itu yang wajib dibasuh dari ujung jari ya, ujung jari-jari kita ini sampai ke 2 siku ya, batasnya, batas minimalnya sampai siku. Ya dilebihkan sedikit. Yang ketiga. Dan adapun yang keempat dari rukun wudu itu adalah mengusap kepala ya, mengusap kepala seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh diambil sebagian dari kepala itu ataupun mau diusap secara keseluruhan seperti yang saya contohkan tadi. Yang keempat. Adapun yang kelima, rukun wudu itu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Kenapa tidak telinga? Ya, telinga itu hanya sunnah saja. Telinga itu membasuh atau mengusap telinga itu hanya sunnah saja telinga. Jadi tidak wajib. Jadi ketika wudu meskipun tidak diusap, tidak dibasuh telinganya itu tidak masalah, wudunya tetap sah. Yang penting 4 anggota wudu ini tadi, udah 4 anggota wudu yang lain ya, wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, itu yang wajib. Sedangkan telinga ya atau kuping itu hanya sunnah saja. Dibasuh ya silakan, akan mendapatkan kesunahan. Tidak dibasuh pun telinga itu tidak masalah ya, wudunya tetap sah.
Kemudian rukun wudhu yang terakhir yaitu tertib. Ya, rukun wudhu yang keenam itu adalah tertib. Tertib itu artinya maksudnya adalah berurutan dari anggota yang satu ke anggota yang berikutnya. Tidak boleh dibalik-balik ya. Tidak boleh kita wudhu kaki dulu baru wajah, setelah wajah baru kepala baru tangan. Nah, itu tidak boleh, itu namanya tidak tertib. Jadi tertib ini merupakan menjadi salah satu daripada rukun wudhu.